Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait eh, implementasi Nextcloud ya pada infrastruktur Docker container menggunakan Docker Compose ya. Jadi Nextcloud merupakan sebuah eh, layanan atau service yang dapat memfasilitasi kita untuk membuat sebuah file server ya, file hosting layaknya Google Drive ya. Jadi Nextcloud sendiri dapat kita gunakan secara free ya atau secara open source sehingga kita dapat menginstal pada server kita secara mandiri ya. Jadi ini adalah halaman Nextcloud-nya. Oke, pertama-tama kita akan buat folder project-nya dulu ya. Kita buat directory. Jadi di sini kita sudah punya server ya yang akan kita buatkan sebuah Nextcloud server di atas infrastruktur Docker ya. Oke, kita sudah buat foldernya, kita masuk ke directory project Nextcloud-nya ya. Setelah itu kita tinggal mengetikkan script ya yang akan digunakan untuk melakukan atau mendefinisikan service-service-nya. Di sini kita akan gunakan version 3 dan volume yang akan kita buat ada 2 volume ya. Untuk menyimpan Nextcloud-nya dan untuk menyimpan database-nya ya, database Nextcloud-nya. Setelah itu kita buat service ya. Oke, kita buat service untuk database dan Nextcloud app-nya ya. Jadi kita buat database Nextcloud. Setelah itu kita setting container name ya. Oke, kita setting container name. Oke, di sini kita beri nama database ya, database Nextcloud. Terus image yang akan digunakan adalah MariaDB server ya, versi 10.6. Setelah itu kita definisikan terkait fitur restartnya ya. Restartnya always. Untuk volumenya kita tinggal tautkan pada volume yang sudah kita definisikan di atas ya, dan volumenya akan kita arahkan ke var lib MySQL di sisi kontainernya. Di sini kita akan buatkan environment-nya ya untuk database-nya pada database MariaDB. Di sini kita akan setting MySQL root password adalah admin tkj, MySQL password kita buatkan juga admin tkj 123. Setelah itu kita buatkan MySQL database-nya ya, database yang akan kita gunakan untuk menginstal Nextcloud-nya. Oke, kita setting Nextcloud database. Setelah itu kita setting, kita tambahkan konfigurasi environment untuk MySQL user ya. Di sini silakan didefinisikan untuk username dan password, itu silakan disesuaikan ya dengan kebutuhan. Oke, jika sudah selesai kontainer untuk Nextcloud database-nya, sekarang kita akan membuat kontainer untuk Nextcloud-nya ya, Nextcloud app-nya. Image-nya kita arahkan ke Nextcloud. Kita setting restart-nya always. Setelah itu kita setting port-nya ya. Jadi port yang akan kita mapping itu dari port 80 di host dan 80 di kontainer. Setelah itu kita akan buat link ya atau koneksi antara kontainer itu. Jadi Nextcloud ini akan terkoneksi dengan kontainer database ya. Setelah itu kita setting volume. Jadi kita sesuaikan saja dengan volume yang sudah kita buat di atas ya. Jadi var www.html akan kita mounting atau akan kita koneksikan dengan volume yang ada di directory lokal kita ya. Selanjutnya kita setting environment ya. Di sini kita akan setting MySQL password. Ya. Jadi kita harus kasih tahu ke kontainer Nextcloud-nya bahwa database MySQL-nya itu ada di
menggunakan password yang sesuai ya. Jadi passwordnya harus sama sebenarnya dengan yang ada di MariaDB. Kita setting MySQL database dan MySQL user ya. Oke, kita setting MySQL host juga. Jadi kita informasikan bahwa host dari database-nya itu adalah kontainer dengan nama database ya, yang sudah kita definisikan di atas. Oke, jadi pastikan namanya sudah sama ya, sehingga tidak ada kesalahan dalam proses koneksi ke database. Oke. Oke, di sini MySQL hostnya harus sama ya, database Nextcloud. Setelah itu kita bisa langsung menjalankan servisnya ya. Oke, kita bisa lihat ketika kita sudah berhasil menjalankan service atau layanannya, itu otomatis folder Nextcloud dan database-nya langsung dibuat di sisi host kita. Dan service dari dua kontainernya sudah jalan. Dan kalau kita cek di logs itu tidak ada error apa-apa ya, tidak ada permasalahan. Nah, kita bisa pantau statistik dari penggunaan CPU, memori, dan network ya, yang masuk keluar menggunakan Docker Stats. Di sini kita bisa akses langsung ke domain kita ya, dan kita akan melakukan login untuk mendefinisikan username dan password untuk melakukan proses instalasi Nextcloud-nya pada saat pertama kali kita install ya. Nah, sekali lagi kita bisa pantau di Docker Compose Stats ya, untuk pantau resources atau sumber daya yang digunakan oleh kontainernya ya. Oke, kita bisa lihat di sini folder-foldernya sudah kelihatan ya. Jadi seluruh folder yang ada di directory var/ww.html itu langsung kita bisa akses dan kita bisa lihat langsung di sisi host kita ya. Jadi kita tidak perlu melakukan docker exec it lagi ke dalam shell dari si Nextcloud-nya ya. Jadi cukup kita buat volume yang terkoneksi dengan host yang kita gunakan. Oke, proses instalasi sedang berjalan ya. Kita tinggal menunggu. Oke, di sini kita bisa lewati dulu. Oke, berhasil ya. Jadi sudah berhasil melakukan proses instalasi layanan Nextcloud, dan kita bisa buat simulasi untuk melakukan upload ya, upload atau download file dari Nextcloud yang sudah kita jalankan via kontainer ya. Oke, di sini kita akan coba melakukan upload terhadap file ya, salah satu file. Oke, kita coba upload filenya, dan di sini sudah berhasil kita mengupload filenya ya. Jadi kita juga bisa langsung mendownload file yang sudah terupload pada layanan Nextcloud-nya. Kita bisa coba lagi untuk mengupload salah satu file ya. Oke, kita bisa lihat layanan atau service-nya cukup stabil ya. Kalau kita lihat dan kita monitoring. Oke, berhasil mengupload. Oke, ya. Sekian video tutorial kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.